kepada JS Khairan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada JS Khairan. Oke, selamat datang JS Khairan. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, enaknya saya panggil apa ya? Kak JS Khairan, Bang, Om. Oke. Panggil apa aja terserah, asal jangan panggil sayang aja bro. Oke, saya panggil. BTW kampus UGM ini adalah kampus impian yang pernah menolak saya. Berarti kalian lebih hebat dari saya, tepuk tangan dulu dong buat kalian. Oke. Tapi saya habis ditolak UGM masuknya UI, cia. Nggak, dulu brandingan UGM tuh di senior-senior gue tuh sangat, wah gitu kayak UGM. Keluar pengumuman UGM sedih banget gue. Oke, Bang JS Khairan, gimana kabarnya pada siang hari ini? Siang hari ini lampunya terlampau silau ya. Terakhir kali saya ke UGM itu kapan ya? Kayaknya setelah COVID 2021. Seringnya itu ke Gramedia Jogja. Ini BTW semuanya dari UGM? Ada yang tidak dari UGM? Berani-berani banyak ya kalian. yang gak dari UGM. Sama kayak saya. Oh ini emang terbuka untuk umum. Oke, siang ini kita ngapain? Akan ngebahas novel baru gua atau gimana? Apa? Oke, Nah gini cakep. Cakep Pak, cakep. Ini gue bukan konser penyanyi, bukan Firsa Besari saya Pak. Firsa Kecili saya. Oke, jadi siang ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang novel Bang JS Khairan yang judulnya Melangkah nih. Nah, wah itu pilihan novel yang jarang dibahas untuk talk show itu. Novel Melangkah itu. Biasanya kalau nggak dompet es sepatu ibu, kalau nggak kami bukan Sarina Kertas, kalau nggak bungkam suara, kalau nggak itu yang baru diterbitkan Rumah. Oh Anda lumayan unik ya pilihannya. Oke silakan. betul. Gitu. Jadi pada siang ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang novel Melangkah nih. Tapi sebelum kita bahas tentang isi buku nih Mas JS Khairan. Saya dan mungkin teman-teman juga penasaran kira-kira apa sih yang memotivasi atau mendorong Bang JS Khairan buat menulis novel Melangkah itu? Novel Melangkah. Coba gue tanya, ini pasti lebih sedikit daripada pembaca lain. Yang udah baca Melangkah di sini ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Sekarang gue tanya, yang udah baca Dompet Es Sepatu Ibu atau Rumah? Nah, kan jauh lebih banyak. Oke, motivasi novel Melangkah. Unik juga UGM ini ya, nodong gue dengan novel Melangkah. Jadi novel Melangkah itu awalnya muncul keinginan menulis novel tentang Sumba. Ada yang orang Sumba, ada yang orang NTT. Nah itu muncul ketika gua diajak main film sama Pak Riri Riza. Sutradaranya AADC, gitu-gitu. Nah beliau membuat film judulnya Humba Dreams. Dia mau mengcasting peran utama. Gue gak tahu peran utama awalnya. Gue kira kan kalau udah sekelas Riri Riza tuh minimal peran utamanya Jeffrey Nicole gitu kan. Atau enggak si Nicola Saputra gitu kan. Oh lah paling gue tuh abang-abangnya gitu kan. Paling gue muncul bentar gitu. Tapi kok tambah, kan casting itu berkali-kali ya balik lagi. Kok lama-lama bang, kok ini isi skripnya gue semua ya gitu. Ya emang lu gue casting untuk tokoh utamanya gitu. Hah gitu. Gue tetap seuzon tuh gue. Oh mungkin nih budget filmnya kurang nih. Makanya castingnya orang yang gak pernah main film. Nah itu pertamanya. Jadilah gue bolak-balik ke Sumba 3-4 kali untuk film itu. Setelah film itu pun gue masih suka datang ke Sumba. Nah itu gelombang pertama. Gelombang kedua justru jauh sebelum
Gelombang kedua inspirasi novel Melangkah itu justru jauh sebelum film Humba Dreams itu, yaitu ketika kuliah di Fakultas Ekonomi UI dulu dosen kami, ini udah jadi desas-desus gitu obrolan, dosen kami Pak Faisal Basri almarhum, kalian yang bisa nulis fiksi, coba dong tulis krisis 98 gitu. Tapi dari sudut pandang ekonomi, kan udah ada Laut bercerita, tapi kan itu dari sudut pandang sosial, politik, mahasiswa gitu-gitu. Kebebasan berbicara, coba dari sudut pandang ekonominya. Nah waktu itu gue merasa belum komprehensif pengetahuan gue soal krisis 98. Kemudian kalian udah lahir belum tahun 2019? Tahun 2019 itu tiba-tiba lampu mati se-Jakarta, Jabodetabek. Apa se-Pulau Jawa ya? Jakarta. Gue lagi nulis novel sequelnya Sarjana Kertas, yaitu Kami Bukan Jongos Berdasi. Bete banget gue lagi nginep di rumah di desa gitu. Gue nyari rumah yang bisa gue sewa supaya gue bisa ngetik. Tiba-tiba lampu mati. Kepikiran sama gue. Ini krisis berikutnya tuh jangan-jangan ini gitu. Bukan krisis moneter, bukan krisis oleh penyakit, bukan oleh perang, tapi oleh energi. Muncullah hipotesa, what if kalau listrik di se-Indonesia mati seminggu aja. Ada yang anak ekonomi di sini? Ada yang anak teknik? Coba kalian bayangkan kalau seminggu. Angkat tangan, yang anak teknik, anak ekonomi. Ada yang anak kehutanan gak di sini? Juniornya si beliau, paling beliau. Nah, kepikiran kalau seminggu gimana ya? Gue tanya lah temen gue yang lagi ngambil doktoral di Inggris kan. Bro, gue ada fantasi imajinasi ngaco nih. Yang calon dokter kan lu. Pertama kalau lampu mati 2 hari, kejadiannya bakal gini-gini, bener gak? Bisa jadi bro, ATM, nggak bisa ditarik lagi, sayur mayur udah basi. Perkotaan mulai chaos di hari ketiga keempat. Hari kelima, keenam, ketujuh orang mulai ke desa. Chaos lah, minggu kedua chaos banget. Berarti kalau mau meruntuhkan sebuah negara matiin aja listriknya ya bro. Bisa jadi sih diiterasi sama dia, diturunkan datanya. Bisa jadi sih gila lu main gitu. Lu jangan ngasih ide ke penjahat dong gitu. Gue mau tulis tuh. Jadi gue bikin lah di novel Melangkah itu awalnya si penjahatnya langsung matiin lampu. 10 Jawa Bali dulu deh biar gak chaos-chaos amat gitu. Bro kalau Jawa dan Bali doang chaos gak? Tetap chaos bro, justru itu kan populasi Indonesia paling banyak di situ. Oke, seru nih kayaknya jadi novel action nah gitu. Plus kalau ditarik lagi lebih jauh biar lebih seru, gue bikin lah Melangkah itu ada actionnya. Kalau kalian tahu Naruto kan? Nah kalian pernah ke Jepang gak? Mungkin ada yang pernah atau lihat di TV. Di Jepang tuh gak ada ninja yang kayak gini coy. Gak ada. Itu kan imajinasi penulisnya aja kan. Nah gue bikin juga lah pencaksilat di novel Melangkah itu canggih gitu. Beda pencaksilatnya itu. Basicnya tetap pencaksilat tapi dia beda gitu. Sama kayak Naruto di Jepang gak ada ninja yang kayak gitu. Gak ada gitu. Nah itulah gue gabungkan Sumba, krisis ekonomi dan pencaksilat. Begitu. Itu terbit 2020 di hari pertama pandemi terbitnya. Sampai sekarang belum muncul-muncul sequelnya. Banyak yang nagih itu, bang berlari mana bang, gue jawab. Penulisnya lagi lari-lari dulu. Gitu bro. Oke, keren banget ya. Berarti Bang JS Keren ini emang terinspirasi dari kejadian nyata yang dialami oleh beliau. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalkan ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar teman-teman, teman-teman bisa manfaatkan itu untuk jadi inspirasi buat teman-teman menuangkan ide ini. Nah, novel-novel Bang JS Keren ini kan identik dengan kalimat-kalimat yang menohok, terus kemudian juga tentang sindiran terhadap realitas yang ada, terus kemudian juga kritik dan semacamnya. Nah, menurut Bang JS Keren, apa sih yang menjadi karakteristik yang membedakan mungkin novel Melangkah ini dari novel-novel Bang JS Keren yang lainnya? Pertanyaannya berat banget. Belum puasa pada otaknya ngebul. Yang membedakan novel Melangkah dengan novel lainnya. Oke. Melangkah itu satu novelnya
fantasi, action, beda lah. Kalau gue itu selalu, Bang, rekomendasi novel Bang J.S. Karen dong. Gue selalu membagi berdasarkan begini. Misalnya Rumah, novel baru, Kado Terbaik, Dompet Ayah Sepatu Ibu. Itu novel yang heartwarming. Novel yang bisa dibaca semua umur. Jadi kalau kalian punya anak nanti dari SD sampai kakek nenek kalian tuh bisa baca. Itu juga cocok untuk orang yang baru berkenalan dengan literasi lagi gitu. Nah, kalau mau yang agak seru-seru, yang ada tegangnya, actionnya, yang ada isu-isu agak penting lah ya. Kayak tadi krisis ekonomi, kalau Bungkam Suara kan isu ya itulah, isu sebuah negara fiktif bernama Negara Kesatuan Adat Lawaknesia lah. Nah, tetangga kita, kodenya plus 62,5. Nah itu yang seru-seru dua itu Melangkah sama Bungkam Suara. Terus kalau mau menertawakan kehidupan, walaupun sebenarnya justru topik paling penting itu novel gue sebenarnya serial Kami Bukan. Kami bukan serial kertas, kami bukan Jongos Berdasi, kami bukan Generasi Bacot, kami bukan Fakir Asmara. Itu yang paling berat itu sebetulnya itu. Cuma gue kemas ada humornya, ada komediknya. Bang Radit itu salah satu gurunya dulu. Gue bikin tokoh-tokohnya lucu, ngehe, nyebelin. Tapi kan yang dikritik pendidikan, yang dikritik orang tua yang ngasih ekspektasi buat anaknya ketinggian. Nah, gitu-gitu. Itu berdasarkan kayak gitu-gitu gue biasanya bro. Oke. Pertanyaan lu ada berapa lagi men? Coba spill dulu. Sebenarnya ngalir aja sih Bang J.S. Karen. Jadi kalau dari Bang J.S. Karen nih, kira-kira apa aja sih pelajaran yang bisa kita petik dari novel Melangkah ini untuk kondisi dan realitas anak muda di Indonesia pada saat ini? Oke. Nah itu dia kenapa judulnya Melangkah. Tadi kan semua, jadi dalam penulisan cerita itu teman-teman ada namanya A-story, ada B-story. A-story tadi yang menggugah, yang memukau, adegan meledak, krisis. Yang di luar, kulit. Tapi tulang daging itu namanya B-story. Apa itu B-story bang? B-story itu kalau tadi kan perjalanan fisik semua tuh kan. Perjalanan di luar, di Sumba, perjalanan di kampus, pencak silat, ngelawan mafia. Itu kan di luar semua perjalanannya. B-story adalah perjalanan di dalam. Itu kenapa judulnya Melangkah. Tokoh-tokohnya itu gue bikin juga melangkah. Ada 3 cewek dan 1 cowok tokohnya. Dari mana mereka melangkahnya? Dari situasi yang mengekang mereka di balik pintu rumah. Dari balik pintu universitas. Ada namanya Siti, dia pintar, jago, juara silat terus. Tapi gak boleh main sama teman-temannya, sama ayahnya. Ngapain kamu pulang malam, ngapain kamu temenan sama si A, si B, diatur gitu. Ada lagi yang satu lagi impiannya diatur. Semua kamu harus ini. Mungkin sebagian kalian kayak gitu. Nah jadi melangkahnya adalah di situ, perjalanan B-story-nya. Jadi itulah kemampuan seorang storyteller. Cerita yang baik tuh gak hanya memperlihatkan dunia yang megah tapi juga. Kan kalau kita nongkrong sama orang kan membahas film. Wah Jumbo keren ya, Avengers keren ya, tadi si Iron Man-nya gitu. Itu A-story, yang kita obrolkan dengan orang itu A-story. Tapi yang kita bahas di kamar kita dengan diri kita sendiri malam-malam adalah B-story. Iya ya, Zena di Dompet Ayah Sepatu Ibu walaupun dia miskin dia tetap bisa berjuang melawan kemiskinan struktural. Tapi kalau di tongkrongan kita gak akan ngomongin itu. Di tongkrongan, wah gila Win. Si Zena Asrul dia naik bis bayarnya cuma setengah karena gak punya duit. Nah begitulah kira-kira bro. Ada berapa lagi pertanyaan? Mereka udah gatal mau nanya juga ya. Oke. Dari Bang J.S. Karen sendiri nih. Kira-kira apa sih yang membuat Bang J.S. Karen ngerasa kalau novel Melangkah nih sebenarnya relate dengan kondisi sekarang sehingga teman-teman mungkin perlu baca? Oh, enggak sih, enggak wajib baca. Gue sering tuh kalau ditanya di Instagram, di TikTok, Bang, kasih tahu dong alasan kenapa wajib baca novel lu. Wah, enggak wajib cuy. Novel mah enggak wajib dibaca. Novel gue enggak wajib dibaca. Yang wajib tuh kan Al-Quran, buku pelajaran. Gimana wajib baca novel di saat wakil presiden kalian aja gak baca buku cuy. Enggak, di negara yang tamat sekolah, tamat juga membacanya, baca novel itu gak wajib. Gak wajib.
Kalian buku kuliah aja yang wajib. Tapi bang kan seru bang di asrama, di kosan aku lebih suka baca novel. Iya, karena kamu, ya karena menulisnya beda dengan mata kuliah kan mata kuliah padat, materinya bikin pusing. Novel ditulis dengan bercerita. Jadi kalau ada hal-hal yang paling tidak penting di dunia ini, mungkin salah satunya adalah baca novel sebetulnya. Tapi banyak juga penelitian yang bilang bahwa baca novel itu bisa memperpanjang usia, bisa membuat empati lebih tajam. Ya itu dia manusia-manusia yang memilih pada akhirnya. Kamulah yang memilih membaca buku itu gak pernah diwajibkan, kamu memilih kan. Setiap JS Karen pre-order novel baru saya juga kaget kenapa. Buku sebelumnya pre-order 2.000, buku berikutnya pre-order 3.000, buku berikutnya 5.000, 10.000, bingung gue gitu. Padahal gue gak pernah wajibkan gitu. Nah jangan-jangan habis ini Bapak Fufu Fafa suruh baca novel kali ya. Oke. Bang JS Karen, kira-kira ini kan teman-teman di sini kan teman-teman yang suka baca buku semua. Ya nggak? Benar nggak teman-teman? Ya teman-teman yang suka baca novel semua. Tapi kan kita kan sejauh ini kan barangkali di kalangan mahasiswa dan kalangan akademisi terutama ada yang mungkin masih beranggapan kalau novel itu kan cuman fiksi, novel itu kan cuman khayalan doang nih gitu. Nah menurut Bang JS Karen gimana tuh? Ya tergantung khayalannya dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu tadi saya menceritakan topik di novel Melangkah, khayalan tapi dipertanggungjawabkan dengan situasi krisis ekonomi, ditambah dengan beban anak-anak muda yang emang banyak kasusnya dibebani oleh orang tuanya dengan cita-cita yang besar, ditambah dengan macam-macam. Bungkam suara fiktif banget itu bro. Ngarang banget itu, tapi kan dipertanggungjawabkan dengan gue menganalisa situasi di Brexit. Di situasi, kalian tahu Brexit ya, Inggris ketika keluar dari Uni Eropa. Saya menganalisis gimana Arab Spring terjadi, bagaimana hujat-hujatan di Brazil, bagaimana di Indonesia, di Asia Tenggara. Bagaimana orang gampang sekali menjadikan masyarakat biasa jadi samsak hidup ketika dia kepleset. Gue gak membela misalnya mbak LPDP, gue gak membela, dia salah. Tapi kok lama banget dihujatnya gitu loh. Salah dia. Tapi ada yang jauh lebih serius nih. Ketika kita rakyat saling hujat-menghujat tuh ada yang senang gitu loh. Kita lupa dengan sesuatu yang jauh lebih serius. Dia salah tapi udahlah. Kalau udah minta maaf, kecuali belum minta maaf, ngehe juga berarti. Tapi ketika rakyat saling beradu di bawah, mereka yang punya mahkota tuh akan senang gitu. Sebelumnya kan seringnya dikasih isu-isu selebritas selingkuh. Sekarang kan udah mulai gak mempan cuy. Ya kan? Nah mempannya yang mana bang? Ya ketika ada rakyat berbuat kesalahan digoreng terus. Besok-besok lu hati-hati men. Lu naruh sepatu kan di sana sembarangan kan. Di foto dikasih framing. Wah parah banget anak UGM nih naruh sepatu. Apa dikasih framing. Wah ini pasti dia pembenci sendal ini. Nah, suka-suka kan. Wah lu gak peduli ya kepada petani apa. Wah bisa suka-suka. Pokoknya rakyat lah berantem. Itulah novel Bungkam Suara. Jadi kalau dibilang fiksi ngapain sih baca fiksi ya. Ya lagi-lagi pilihan lu aja. Gue gak ngajak lu baca. Gue tetap jalan. Lu ikut atau enggak ya terserah lu gitu. Banyak sekali fiksi novel JS. Enggak hanya novel gue. Novel gue itu banyak dijadikan bahan skripsi, bahan tesis, bahan disertasi. Terakhir gue dikontak oleh calon doktor dari FTUI. Bang ini apa hubungannya novel gue dengan FTUI ya? Gue bilang ya udahlah suka-suka lu. Novel Bungkam Suara banyak dibikin sama anak politik, anak administrasi pemerintahan. Sarjana kertas itu banyak dibuat jadi jurnal oleh orang pendidikan, dompet es batu ibu oleh anak ilmu ekonomi ya silahkan aja gitu. Memang kebebasan sih orang kan lama-lama kan kalian kan di sini ada yang jadi bookstagram, katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang 7, jadi 8. bookstagram, yang sering ngepost buku di Instagram, yang sering review buku itu ada tuh. Sekarang gue nggak takut lagi dengan book shaming, orang yang ngatain baca fiksi apaan karena sekarang ada pasukan yang peduli kepada literasi Indonesia gitu. Mereka udah merasa memiliki, kalau kalian lihat 3-4 tahun terakhir orang suka baca buku kan? Ya kan? Kalian tahu karena apa? Karena Gen Z rajin baca? Bukan. Karena Wapres terpilih tidak suka baca buku. Oh iya itu dia jadi martir men, gara-gara dia gak suka baca kan.
Kalian gak mau disamain sama dia. Jadi gue baca deh. Oke. Live lagi nih, kesel banget. Tapi kan itu fakta dia yang bilang kan dia. Betul. Oke, keren banget ya. Bahkan tadi sampai novelnya jadi bahan penelitian. Berapa lagi pertanyaan lu, orang Men? lain? Udah habis sebenarnya sih, Mas. Udah ya. Kita bakal Ini ngobrol-ngobrol udah gatel santai deh aja ini. sebenarnya. Oke. Keren banget ya. Saya teringat dengan pernyataan dari Bu Karlina Supeli kalau beliau bilang novel itu adalah atau fiksi itu adalah cara untuk mengajari tanpa harus mendikte gitu. Jadi mungkin Betul. salah satu yang menjadi ciri khas fiksi itu adalah dia ngajarin kita tentang gimana caranya hidup tanpa harus merasa terhakimi gitu. Nah, apalagi novel-novel Bang J.S. Khairil ini kan novel-novel yang meskipun fiksi tapi itu sangat lekat dengan realita dan kita merasakan kondisi emosional yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang dituliskan oleh Bang J.S. Khairil ini. Nah mungkin berikutnya ini kan teman-teman juga sekarang mungkin masih kuliah dan masih bergelut dengan masalah-masalah di perkuliahannya masing-masing. Mungkin ada yang magang, kemudian ada yang skripsi, ada yang kuliah kerja praktik gitu. Dan di samping kuliah juga mungkin sebagian ada yang punya mimpi-mimpi lain di samping itu tapi masih terhalang dengan kondisi yang ada. Nah menurut Bang J.S. Khairil gimana sih novel Melangkah ini bisa memberikan kita gambaran tentang caranya melangkah meskipun dengan berbagai hambatan yang kita rasakan? Itu pertanyaannya udah ada, jawabannya udah ada di pertanyaannya. Bagaimana cara kita melangkah? Ya coba lu berdiri gimana coba? Melangkah kan? Lebih baik melangkah kan daripada diam. Banyak yang bertanya, Bang cara menulis novel bestseller gimana? Jangan nanya bestsellernya dulu. Cara nulis novel selesai dulu, udah selesai belum? Belum ya gimana, gue gak bisa ngasih tahu cara bestseller kalau lu belum selesai. Iya dong, banyak yang mau jadi penulis kan? Coba ada gak yang mau jadi penulis di sini? 1, 2, 3 angkat tangan, shoo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Banyak yang mau jadi penulis. banyak. Ada yang malu-malu juga. Nah, semoga nanti novel kalian bisa sebelahan dengan novel J.S. Khairil di rak Gramedia bestseller, Gramedia Sudirman. Tepuk tangan dulu buat kalian. Tapi masalahnya, kalau nggak selesai nggak bisa tuh. Lebih baik kita memperbaiki naskah yang jelek daripada memperbaiki naskah yang nggak ada. Ya iya kan? Ya iya. Nah gitu, jadi ya jawabannya udah ada di pertanyaan. Oke bro, silakan. Oke, tadi Bang J.S. Khairil menyinggung tentang beberapa hal tentang literasi di Indonesia nih. Nah menurut Bang J.S. Khairil nih kira-kira selama Bang J.S. Khairil bergelut di dunia penulisan buku, apa sih kesan atau mungkin pelajaran yang bisa Bang J.S. Khairil ambil selama menjadi penulis? Pertanyaan general sekali ya, panjang sekali itu jawabannya. Pelajaran yang bisa diambil selama menjadi penulis. Pelajaran yang bisa diambil selama menjadi penulis adalah bisa jadi ketika kamu nggak sadar saat jongkok di kamar dan mengetik cerita sambil kamu ketawa, sambil kamu garuk-garuk punggung, nggak taunya itu bagian satu halaman itu bisa membuat orang batal bunuh diri, satu bagian itu bisa membuat sepasang suami istri batal bercerai. Bisa membuat seorang karyawan di kantor yang selama ini dia nggak berani keluar dari lingkungan toksik, akhirnya dia berani. Kalau kalian suka lihat di Instagram, di TikTok kan, kalau orang nonton film kan ketahuan ekspresinya sambil nangis, hahaha ketawa gitu kan. Karena ada kamera infrared di bioskop yang bisa di-cut jadi clippers. Lah gua jadi penulis novel kan gua nggak bisa ngeklip muka kalian pas lagi baca di kamar kan. Nah, jadi itu pelajarannya, jangan-jangan ini alinea berikutnya ini jangan-jangan bisa mendorong seseorang untuk apalah gitu. Itu bro. Oke, keren banget ya. Jadi dengan menulis novel Bang J.S. Khairil ini ternyata menginspirasi banyak orang yang mungkin menghadapi masalahnya dan dengan membaca buku-buku dari Bang J.S. Khairil orang-orang yang punya masalah itu jadi merasa terjawab gitu. Nah dari Bang J.S. Khairil sendiri nih kira-kira mungkin ada nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sekarang mungkin sedang bergelut di dunia
kuliah dan mungkin sebagian mungkin udah kerja gitu. Kira-kira dari Bang JS Kairen pesan-pesan yang bisa diberikan itu kepada mereka apa aja? Sebelum pesan-pesan, biar lebih spesifik kita lempar aja ke teman-teman. Biar nanti study case-nya lebih jelas, oke? Oke, boleh. Oke, mungkin di sini teman-teman di sini ada yang mau ngobrol atau mau nanya ke Bang JS Kairen nih. Boleh banget, itu ada yang pakai topeng juga. Ada yang katakan, oke, 1, 2, 3, 4, 3 dulu. Dua cowok, dua cewek dulu ya. Oke, 2 cowok, 2 cewek. Tadi Peraturan tanya jawabnya 1. Tidak boleh susah-susah. jangan susah ya teman-teman ya. 2, 1 orang 1 pertanyaan aja. Oke, satu Karena orang, pasti satu. banyak. Nanti kalau udah selesai, dan masih ada waktu boleh muter lagi. Oke? Oke, boleh banget. Tadi yang baju biru ya, Masnya mungkin boleh sambil berdiri Mas mungkin ya, di situ di tempat di. Cek. Baik, tadi kan pertanyaan cuma satu ya. Oke, simpel saja. Tadi sempat disinggung bahwa kalau misalkan kita nulis... Sorry bro, nama lu siapa bro? Nama saya Bara. Bara. Yap. Oke Bara, silakan Bara. Oke, tadi kan disinggung ya, kalau misalkan kita penulis terus kita pengen buku kita bestseller, maka tipsnya yang pertama harus nulis dulu. Nah, itu saya lakukan, saya udah nulis, bukunya udah jadi, udah selesai, udah lama malah tahun 2013. Nah, cuman masalahnya ketika saya kirimkan ke penerbit itu selalu ditolak. Alasannya yang pertama terlalu panjang, kedua temanya tidak umum gitu. Jadi temanya itu tentang perjalanan keliling Indonesia. Nah itu sampai sekarang karena sempat ditolak beberapa kali, jadi saya endapkan itu buku itu. Nah itu tipsnya bagaimana caranya untuk meyakinkan penerbit untuk menerima karya kita. Karena karya kita itu mungkin ya bukan cerita yang umum gitu. Karena itu tema yang baru, tema yang fresh, mungkin belum banyak orang yang baca seperti itu. Itu cara meyakinkan penerbit untuk menerima karya kita itu seperti apa? Oke Bara. Terima kasih. Bara yang membara. 2013 sekarang udah 13 tahun. Setelah naskah 2013 itu, coba Bara kasih pegang mic-nya dulu. Kasih pegang mic ke Bara. Setelah 2013 lu nulis berapa lagi setelah itu? 2 buku lagi. Kenapa enggak 20 buku lagi? Karena waktu itu saya masih kuliah soalnya. Oke Bara. Bagaimana cara supaya diterima penerbit? Sekarang gue balik logikanya. Bagaimana supaya penerbit rebutan sama lu? Kenapa lu harus memakai logika kita yang ngantar ke penerbit? Kenapa nggak kita pakai logika penerbit yang jemput kita? Bisa nggak kayak gitu? Boleh nggak kayak gitu? Boleh dong. Supaya kira-kira penerbit yang bisa jemput lu, caranya gimana? Mungkin bisa lewat media sosial ya? Promosi. Lewat apa? Lewat media sosial mungkin promosi gitu. Nah, itu Anda udah tahu caranya. Terus diapain? Kira-kira di media sosial diapain? Nah itu masalahnya bagi saya, media sosial saya itu kurang ramai. Gitu. Nah, Anda udah tahu jawabannya berarti. Kalau 10, 20, 30 tahun lalu kita bisa bicara, gue mengalami masa itu bro, ngirim email, datang ke kantor penerbit, datang ke event. Oh nggak bisa, gue harus ganti aturan mainnya nih. Nggak bisa, gue nggak mau patuh pada peraturan yang udah ada di industri. Gue mau penerbit yang nemuin gue. Karena novel pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh gue nggak laku min. Setelah itu gue sadar emang ini ada faktor tulisan gue emang jelek juga. Sama ada faktor memang sosial media itu berpengaruh sekali dan penerbit nggak paham cara memainkan itu. Jadi gue buatlah penerbit yang menjemput bola ke gue. Caranya gimana? Di era 2017, 18, 19 itu belum ada, jarang sekali penulis yang memunculkan karyanya dalam bentuk quotes, potongan pendek yang di mesin ketik. Kalian kan mungkin sering lihat di medsos gue ya. Itu gue udah menjalankannya hampir 10 tahun. Sekarang rame yang kayak gitu. Dulu gue nekat sendiri dan diejek sama orang, sama penulis-penulis lain diejek. Apaan sih lu gak ada lagi. Gue kagak peduli. Karena gue bikin sesuatu yang beda. Lama-lama gue tampilkan cerpen, lama-lama gue kemas beda. Bang Radit juga orang yang menampilkan perbedaan. Dia beda aja sendiri dia. Jadi kalau lu harus ikut playbooks penerbit itu menerima email setiap hari banyak sekali bro. Lu harus buat diri lu yang ditemukan. Kalau mengandalkan nasib dengan kayak gitu nggak bisa men. Rebutan ini di sini aja yang mau jadi penulis tadi lu itu nggak ada 30-an orang. Jadi buat dirimu sendiri yang ditemukan. Oke Bara? Oke. Pasien berikutnya. Oke ya, Masnya silakan boleh berdiri. Baik, selamat siang Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mau bertanya aja bang. Gimana kabarnya Tara bang? Gimana? Gimana kabarnya Tara? Tara Tara yang jenggala belentara di Rinduku Sudah Hujan Sore itu ya? Iya. Wah gila nih. Saya punya cover yang lama bang. Gila nih di UGM ini pertanyaannya ke novel-novel yang jarang dibahas nih. Moderatornya bahas Melangkah, dia bahas Rinduku Sederas Hujan Sore itu. Saya punya cover yang lama dan Oke, jadi si Rinduku Sederas Hujan Sore itu adalah kumpulan cerpen. Yang gue tulis di antara gue nulis novel. Jadi kalau gue bete sama novel yang lagi gue kerjain, gue nulis cerpen lah. Dia nanya di situ salah satu cerpen. Itu walaupun judulnya Rinduku Sederas Hujan Sore itu, ceritanya tentang galau-galauan gak bro? ya cuman lebih memang sih tapi karena tertarik aja mana lanjutannya. Nah jadi di situ gue nulis judulnya galau. Nah itu juga buat Bara, ini study case buat Bara nih bisa. Gue itu sengaja menggunakan judul-judul yang agak bisa diterima padahal isinya nggak tentang galau-galauan. Cerpen-cerpennya itu rindunya seekor kucing ke majikannya, rindunya Tara. Tara itu adalah seorang anak cewek di tahun 3000-an yang rindu pada Indonesia nggak punya hutan lagi. Terus ada juga rindu tentang matahari yang rindu pada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Kapan nih kiamat ya? Gue mau peluk anak-anak gue gitu. Nah itu bisa strategi kayak gitu-gitu. Nah dia bertanya Tara itu apa kabarnya bang? Gue bahkan sampai lupa Tara yang mana ya. Nah itu termasuk salah satu buku gue yang gak laku dulu tuh bro, Rinduku. Ternyata ada yang ingat ya. Gue sengaja bikin itu versi cerpennya dulu. Karena dulu gak umum orang Indonesia ini baca fantasi. Jadi gue taruh cerpen dulu aja lah dengan harapan momen-momen kayak gini muncul nih. Ada yang nanya, bang mana ini lanjutannya? Nah kalau udah kayak gini kan indikasi saatnya gue mulai menulis fantasi nih sekarang. Jadi Tara ya gue gak tahu bro. Terima kasih sudah men-trigger kalau lu bertanya dia di mana sekarang gue juga gak tahu. Terima kasih bang. Tara itu dari nama Belantara. Jadi gue tokoh-tokohnya itu bahasa-bahasa Indonesia yang agung, yang keren gitu kayak Belantara, Rentak, Kilau gitu-gitu. Nah dulu gak umum fantasi, sekarang mulai ada fantasi. Oke bro, nama lu siapa? Ali. Lu orang dari mana? NTT bang. NTT ya? Iya. Dari mana? Gua ngeh sama tenun Sumba yang lu pakai. Enggak ini bandana doang bang. Oh enggak, tapi lu NTT-nya di mana? Alor. Oh di Alor, oke. Iya. Oke men. Terima kasih bang. Oke, sekarang gantian yang cewek nih. Yang cewek yang mau yang mau nanya silakan angkat tangan. Oke mbak yang hijab biru dulu satu sama yang hijab Bro, putih yang di hijab belakang. hampir semua cuy. Hijab biru yang sebelah kiri sama yang kedua nanti yang hijab putih di belakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulida. Nah saya mau tanya, tapi sebelum tanya saya mau kasih gambaran dikit. Tadi kan abang mention ya kalau gimana kalau misalkan di Indonesia ini mati listrik satu Indonesia gitu. Nah terkait dengan itu saya merasakan 3 hari mati listrik di Aceh. Karena waktu itu saya ada kegiatan, nah itu chaos banget bang, kayak transportasi, sistem kerja di sana itu chaos banget. Dan setelah saya pulang ke Jawa dari grup yang saya ikuti itu, bahkan mereka itu 1 bulan tanpa ada listrik gitu. Jadi karena listrik nggak ada, terus kan mereka harus mengandalkan genset pakai bensin, sedangkan di sana bensin juga udah mulai langka. Jadi waktu kejadian itu terjadi terus saya tahu abang ada novel itu saya kayak wah ini kok bisa kebetulan gitu ya. Gitu. Terus Karena saya cenayang. terus kalau saya lihat saya tuh baca novel abang pertama kali yang saya bukan sarjana kertas. Waktu itu saya masih kuliah, terus di situ saya merasa Oh sekarang udah dosen berarti ini? Belum. Terus waktu itu saya ngerasa wah ini keren banget bisa bawa isu ini gitu. Terus saya tuh ngerasa abang itu bisa mengekspresikan
keresahan abang menjadi seni yang bisa dinikmati banyak orang dan banyak orang yang akhirnya terinspirasi lagi. Nah, terus ini pertanyaan saya, gimana tips untuk orang-orang yang belum tahu medium untuk mengekspresikan keresahannya? Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medium mengekspresikan keresahan. 1, keluarin HP. 2, buka notes. 3, buka Instagram. 4, buka TikTok. 5, buka macam-macam. Di Reddit, di mana? Di mading kampus, banyak sekali. Tangannya masih ada toh? Nah, mengeluarkan kegelisahan, ini sama kayak stand up comedy. Stand up comedy kan mereka mengeluarkan kegelisahan di panggung. Kamu apa medium terdekat dengan kamu? Yang paling dekat aja dulu. Yang paling dekat. Sebenarnya kamu tuh bukan ingin bertanya tentang media apa. Kamu tuh ingin mencari kekuatan untuk meyakinkan hati, gue nyampein karya gue ke orang atau enggak. Iya atau enggak? Kamu itu mencari validasi, gue ngonten dong, gue bikin karya dong, iya kan? Karena kebanyakan tuh nggak berani. Nggak berani aja. Akan datang nanti sebentar lagi fase di mana penulis-penulis bestseller, penulis-penulis baru itu muncul dari klip-klip, dari carousel Instagram, dari carousel TikTok. Karena nggak dapat kesempatan juga. Di penerbit biasa akan mulai nanti ada penerbit yang mana mereka tuh fokus mengembangkan, membesarkan dunia digital. Jadi kamu mulai atau tertinggal itu terserah kamu, ya. Sama cari. Kalau orang kan, kalau gue sih, bang alergi apa pakai medsos yang ini. Kita sama tim medsos gue baru setahunan ini aktif di TikTok ya, setahunan ya gitu ya. Nggak ketemu gue sarang monyet tuh. Karena gue sejak awal ngeset konten-konten gue, apa yang gue bicarakan tuh tentang literasi, tentang karya-karya gue. Jadi akan terfilter dengan sendirinya. Tanya aja yang jadi BookTok, yang jadi Bookstagram, nggak ada sarang monyetnya nggak muncul kok. Karena orang udah berkumpul dengan orang-orang yang suka buku. Hidup BookTok. Pasien berikutnya. Oke, berikutnya Mbak yang jilbab putih mungkin boleh. Kamu terlalu di belakang, boleh agak majuan nggak? Aku nggak ngeliat nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana. Saya ingin bertanya, jadi saya itu kan sering punya banyak ide. Tapi justru saya bingung dan mau mulainya dari mana gitu. Jadi saya masih kesulitan buat merangkai kata. Nah pertanyaannya gimana cara supaya mengatasi kebingungan ini supaya ide-ide itu bisa menjadi tulisan gitu sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ana ini udah ditanyakan di semua seminar kepada saya. Jadi kamu catat baik-baik ya. Karena saya hafal cara menjawabnya ini. Sampai hafal gue men. Apabila kita bingung memulai sebuah novel, bagaimana bang cara menulisnya? 1, ditulis aja. Bang, apabila kita lapar kan mau masak, dari mana mulai masaknya? Dikumpulin alat masaknya toh. Diambil bahannya kan? Diambil pisaunya, dinyalain kompornya. Sama. Mungkin kamu bingung karena kamu gak tahu kamu mau nulis apa, bahannya apa. Kamu gak punya kompornya, kamu gak punya risetnya. Aku udah riset bolak-balik ke Sumba, jadi gue udah tahu apa yang mau gue tulis. Gue udah baca jurnal tentang krisis, banyak jurnal, jadi gue udah tahu apa yang mau gue tulis. Jangan-jangan, Amel ya tadi, siapa namanya tadi? Ana ya? Jangan-jangan kamu Ana, kamu belum benar-benar tahu apa yang kamu tulis. Kedua, kamu kenalan dulu sama karakternya dong. Kenalan dulu sama karakternya. Dia mau kamu bikin seperti apa, konfliknya apa, masalah dia apa, keinginan dia apa. Penulis pemula itu seringnya di tengah jalan tuh berubah alur ceritanya, ya kan? Itu karena apa? Karena nggak tahu tokohnya keinginannya apa, konfliknya apa, musuhnya siapa, teman-temannya siapa. Dompet sepatu ibu sederhana, Zena ingin punya sepatu baru. Sampai akhir udah itu. Novel rumah, Ria ingin
bisa pulang ke rumahnya yang selama ini gak ramah. Udah, sederhana aja. Kasih dia masalah tapi harus spesifik, harus fokus ke masalah itu terus. Tapi ini tips yang paling orang nggak mau melakukannya atau jarang mau melakukannya. 10 tips menjadi penulis bestseller. 1, rajin baca. Ya. 10 tips menjadi penulis bestseller. 1, rajin baca. Dia nyalain HP, oke ya. 2, rajin baca. Udah dicatat? 3, rajin baca. Kalian ketawa tapi ini serius. 4, 5, 6, 7 rajin baca. 8 rajin riset. 9 rajin menulis. 10 rajin revisi. Kenapa bang kebanyakan rajin baca? Bisa gak Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi jadi mereka kalau gak pernah nonton bola? Gak pernah ke lapangan. Bisa gak Chef Renata jadi koki kelas dunia kalau gak pernah makan? Bisa gak Kiboy jadi top global roamer kalau gak pernah ngeliat orang push rank? Gak bisa kan? Banyak orang mau jadi penulis tapi baca gak pernah. Menulisnya males, revisiannya males. Nah, kamu tadi itu ya tanya karaktermu maunya apa, konfliknya gimana. Sama udah keinginannya harus jelas sampai akhir itu aja. Setia sama konflik itu. Oke? Ana? Oke. Oke, berarti yang penting rajin baca ya teman-teman semua kalau teman-teman mau nulis gitu. Nah, berhubung masih ada waktu nih, mungkin kita nambah satu penanya cowok dan satu penanya cewek. Nah, langsung banyak nih tadi masnya yang depan yang oke, 2 cowok 2 cewek boleh. Yang baju hijau sama cowok yang baju hijau depan sama yang cowok baju biru belakang mungkin boleh. Yang cewek nanti dulu ya, setelah ini kita mulai sesi cewek. Oke, silakan masnya. Sebelumnya makasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rizal. Mau cerita sedikit sebenarnya 2 buku Anda baru saya beli di Februari awal kemarin dan berhubung saya tahu melangkah akan dibedah hari ini, akhirnya saya tuntaskan melangkah dalam waktu seminggu, gak nyampe. Nah, mungkin makanya masih fresh tentang melangkah. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya setelah membaca itu saya lumayan malah berpihak sama Rana Anupako. Lumayan apa bro? Lumayan berpihak ke Rana Anupako karena tahu alasan di akhirnya Pak. Ya Mas. Nah menurut Mas sendiri kalau semisal yang dilakukan Rana Anupako itu salah, ya emang yang dilakukannya salah, tapi gimana sih cara kita melakukan perbaikan terhadap sistem saat sistem tersebut sudah tidak menolak dan tentunya ya seperti yang terjadi di salah satu negara gitu. Terima kasih. Oke. Jadi bro ini bertanya, Rizal bertanya kalau di situ di novel Melangkah itu ada karakter penjahat. Karakter penjahat itu dia namanya Runa Anapaku bro. Oh iya. Namanya Runa Anapaku. Nah apakah boleh bang jadi penjahat kayak Runa Anapaku kalau kita udah ditekan sistem? Gua nggak bilang kalian boleh jadi penjahat seperti Runa Anapaku ketika ditekan sistem. Runa itu kan dia tinggal di Indonesia Timur, pembangunan tidak merata, listrik tidak ada. Ketika dia udah pintar, dia mengajukan kepada negaranya, begini loh supaya listrik efisien, begini loh supaya warga kita bisa dapat energi gratis. Tapi dia ditendang, dibuang, dikriminalisasi, akhirnya dia jadi villain. Sehingga lu jadi Stockholm Syndrome ya, lu jadi suka sama karakter itu ya. Itu memang banyak yang komen tuh. Di luar ekspektasi gue banyak yang bilang, bang nih kami jadi naksir, suka nih sama karakter penjahat ini gitu. Kan katanya villain adalah protagonis yang tersakiti kan. Cuma gue gak pernah mau menghakimi seorang karakter. Kalau memang cara hidup dia begitu, cara berpikir dia begitu ya gue harus setia pada dia. Ada yang lebih parah sebetulnya daripada Runa Anapaku bro. Di novel Kado Terbaik itu endingnya sangat bikin marah pembaca gue. Ya gue bilang kepada kalian marah sama gue. Tapi kita gak bisa menghakimi si tokoh itu berdasarkan logika
kehidupan gua, nggak bisa berdasarkan kehidupan lu. Nggak bisa berdasarkan kehidupan lu yang udah ada privilege, yang udah pegang HP sehari-hari. Nah, begitu juga Runa, dia dari kecil nggak, lampunya jarang nyala gitu. Pergi sekolah aja nggak bisa, tapi sekalinya dia bisa keluar negeri sukses, bisa membangun pembangkit listrik yang hebat untuk kampungnya, malah dikriminalisasi, ya dia marah lah. Dia lakukanlah itu, konflik yang meledak besar di novel Melangkah itu. Oke, Rizal, lu jurusan apa, Min? Saya industri, Pak. Oh ini, lu jangan jadi penjahat ya. Tapi nanti ijazahnya asli kan. Insya Allah, insya Allah. Oke, silakan. Satu lagi tadi ya, cowok 1, 2 cewek. Oke, tadi yang baju biru mungkin tadi. Silahkan. Ya, yang belakang, yang pakai baju biru. Baju biru terang. Ya, itu. Oh, Permisi, Bung JS. Saya izin bertanya, nama saya Sidik. Pertanyaan saya, agar menjadi penulis hebat seperti Bung JS, cara agar merangsang inovasi bisa berimajinasi dalam menulis itu bagaimana ya caranya ya? Apakah minum kopi 3 gelas sehari bisa memunculkan inovasi? Atau selama ini semuanya itu hanya dari keresahan pribadi yang diluapkan? Oke, langsung latihan aja Sidik. Ya, Lu jurusan apa? keguruan. Nggak ada Keguruan. hubungannya. Jurusan keguruan, berarti lu jadi guru nanti. Iya, Yang dibayarnya pakai pahala sama negara. 2M. Makasih Mas. Nah, tuh. Kenapa kira-kira dibayarnya 2M? Kurang dihargai mungkin. Kenapa kurang dihargai? Waduh, karena pemerintahnya nggak fokus di situ mungkin. Kenapa? Pemerintahnya nggak fokus di bidang itu. Kenapa pemerintah nggak fokus di bidang itu? Punya obsesi lain mungkin. Kenapa pemerintah punya obsesi lain? Ambisi? Kenapa pemerintahnya punya ambisi? Waduh, makin Apa ambisinya? Nah, cuan mungkin. apa? Cuan mungkin. Kenapa dia punya ambisi untuk dapat cuan? Berarti jalur guru ini tidak mencuankan. Nah, lu udah mencoba simulasi itu. Lu bertanya. Itu udah mengasah sebenarnya. Iya. Seorang guru yang mengajar lulusan UGM di sebuah sekolah. Dia melihat sebuah demo di depan sekolahnya. Dia ingat bahwa ada pemerintah yang ingin cuan. Ah, itu udah. Kayak Iya, gitu. ya. Tidak perlu ngopi gelas. Jurusnya itu gampang kan? Apa, kenapa, di mana, siapa, bagaimana, apalagi satu lagi. Nah itu. Siap, Mau Bu. lanjut sampai besok bisa nih. Mantap, makasih. Eh. Sangat singkat. Oke Sadik, itu simulasinya. Artinya apa Bang? Artinya adalah bertanya. Orang yang rajin bertanya, dia akan mencari jawabannya dan wah nanti analisanya ketika digabungkan dengan imajinasinya jadi sesuatu yang sangat kuat. Oke men? Terima kasih Bung. Oke, kembali kasih. Oke, sering-sering bertanya lah dengan kondisi teman-teman sekarang barangkali bisa diinspirasi. Nah, 2 penanya terakhir dari cewek ini. Tadi Mbak yang sana boleh, yang putih sama yang belang-belang sebelahnya, ya boleh berdua itu gantian. Ya. Oke, bisa perkenalan dulu, habis itu kemudian disampaikan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan. Perkenalkan nama saya Risma Nairul Muna. Panggilannya siapa? Ilul, panggilannya Ilul, Bang. Oke Ilon. Saya di sini sebagai salah satu pengajar di salah satu pondok pesantren. Dan setelah saya beberapa kali mengajar itu teridentifikasi atau terungkaplah bahwa sesungguhnya santri itu memiliki kreativitas yang tanpa batas sebenarnya. Salah satunya yaitu dalam menulis, ya dalam menulis. Nah, namun saya masih bingung ya sebagai pengajar, pengen sekali gitu untuk mendukung bahwa boleh kita untuk berimajinasi dengan cara menulis hal apapun, tetapi kebanyakan santri itu merasa minder dan juga mungkin merasa belum pantas untuk menulis dan belum bisa mengembangkan tulisannya dikarenakan padat dengan jadwal pesantren yang mana memang sudah tok gitu. Setiap hari itu berkutik hanya di situ saja, tetapi ketika saya mengidentifikasi dan melihat tulisan-tulisannya itu sangat
bagus sekali gitu. Kebetulan alhamdulillah saya juga sudah menerbitkan beberapa buku yang mana fokus di bidang kepesantrenan atau keislaman. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah gimana anak-anak pesantren itu biar bisa pede gitu loh, bahwa mereka tuh boleh nulis gitu. Jadi tidak hanya mereka tuh hanya fokus mengaji, sekolah dan lain sebagainya. Kira-kira tadi kan Ibu Ustazah udah bilang karena mereka jadwalnya padat. Ya. Ini lagi-lagi jawabannya udah ada di pertanyaannya. Kenapa bisa padat? Kan sudah dijadwalkan setiap harinya seperti itu. Kenapa nggak ada jadwal buat mereka? Kira-kira kenapa? Kira-kira aja nggak apa-apa. Oh kira-kira. Ya mungkin memang karena saya dari pesantren Salafiyah ya. Masih bahkan waktu dulu saya masih menjadi santri itu, bahkan ketika misalkan ada beberapa novel yang bukan berliteratur Arab lah, itu dirajia novelnya itu. Jadi mungkin masih masih belum ada wadah gitu untuk mengembangkannya. Kenapa dirazia? Aduh agak bingung juga. Enggak apa-apa, kenapa dirazia? Ya mungkin karena waktu itu padat banget dengan hafalan-hafalan seperti hafalan Al-Quran dan kitab, yang mana sehingga ketika misalkan ada santri yang ketahuan membaca selain itu, ya gak boleh gitu. Oke. Nanti sampaikan ke pimpinan pesantrennya 2 hal. 1, Kiai JS Khairen menulis novel judulnya Kado Terbaik. Kado Terbaik itu tahun 2024 terpilih menjadi novel Islami terbaik, yang memilih adalah para kiai dan pemilik pesantren di Indonesia. Boleh nggak nih Pak Kiai dibaca? Kedua, novel Rumah. Novel Rumah adalah tentang anak pesantren yang nggak dibolehin baca di pesantren. Salah satu topiknya itu. Baca nanti halaman 107 sampai 108, gue sampai hafal. Karena di situ ada yang bilang, daripada baca novel mending baca Quran. Bro, sorry. Quran sama novel udah gak bisa dibandingin. Satunya bikinan Allah, satunya bikinan manusia. Udah gak bisa dibandingin. Kedua, saya 3 tahunan terakhir mungkin hampir 100 pesantren yang mengundang saya membedah novel membedah novel Kado Terbaik, dan baru-baru ini novel Rumah. Nah jadi kalau di pesantrennya masih belum ada aktivitas literasi, tolong dilahirkan. Dengan memberikan keleluasaan boleh baca buku, tapi ya oke difilter bukunya, saya setuju. Dikasih jamnya sudah mulai banyak pesantren yang memberikan hari atau jam khusus membaca novel. Biasanya novel-novel yang aman di pesantren itu novel JS Khairen sama Terelie dan Ahmad Fuadi, ada lah beberapa penulis. Jadi karena itu udah ya tadi saya cerita novel Kado Terbaik itu bahkan bisa menang novel Islami terbaik karena jurinya para kiai dan ustadz ustazah gitu. Nah nanti tolong kasih novel Rumah ke kiai kamu. Gratis ya Bang? Kalau kiainya nggak suka, kalau kiainya marah-marah nanti saya ganti deh duitnya. Nah jadi jangan-jangan bukan karena anak-anaknya nggak bisa, tapi karena udah dihakimi duluan. Coba kira-kira dalam agama Islam perintah pertama apa? Iqra. Perintah kedua? Dia 3 kali loh diperintahinnya bro. Ikro. Ah udah. Gue tuh lagi nongkrong di atas di Gua Hira itu habis sholat sunnah. Ide novel Rumah itu muncul di sana. Jadi jangan-jangan gue harus menulis sesuatu tentang rumah. Entah rumah fisik, rumah batin, rumah spiritual. Gitu ya. Ada kiai juga kok di adegan novel Rumah, tapi diceng-cengin sama santriwatinya. Nanti kalau kesel kasih tahu gue ya. Ya gitu ya. Tadi siapa namanya? Ilul. Inul. Iwul. Ilul. Oke, Ilul. Oke, terakhir tadi. Mana? Oke, silakan Mbak yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Gue melihat sebuah anomali di sini, men. Gue melihat sebuah anomali di sini. Ada satu peserta yang memakai topeng Ultraman. Coba kamu berdiri. Lucu banget. Dada dulu dong ke penonton dong. Dada gitu. Lucu banget. Dia buktok yang lagi kita dorong untuk terkenal se-Jogja. Mana mbak-mbak yang belakang? Sorry kamu boleh maju gak? Aku gak kelihatan sih. Oh of course. Silo asli. Permisi sama mbak. Asik. Nah sini mukanya. Oke. Udah lumayan kelihatan ya bang ya? Udah. Oke, sebelumnya terima kasih banyak.
aku juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bang JS pada tahun 2022. Aku juga salah satu santri yang di salah satu pesantren di Jawa Tengah yang diberikan motivasi sama Bang JS pada saat itu. Dan aku sempat kayak minta motivasi dari Bang JS dan menuliskan di buku diariku yang masih aku ingat sampai sekarang bahwasannya tulisan aku quote Bang, beranilah ambil sikap. Dari Kapan situ, kita ketemu? Tahun di berapa? tahun 2022 kalau nggak salah di Pati. Oh, di Pati, kamu Jawa anak Tengah. pesantren dari Pati. Iya. Kamu udah kuliah di UGM sekarang? Enggak, kebetulan di Jogja, kampus swasta. Cepat gede ya pembaca Iya. saya ini. Jadi lumayan excited untuk datang ke bedah bukunya Bang Jess. Tapi ini lagi. bukan dari Pati kan datangnya? No, dari Jogja, dari Jogja. Aku dari sampai sekarang masih menjadi santri di pesantren di Kota Gede, Yogyakarta. Ya seperti itu. Mungkin pertanyaanku adalah mayoritas kisah yang aku baca dari novelnya Bang JS itu kan salah satunya, kebanyakan tuh dari kisah-kisah yang memedihkan gitu. Kayak menyedihkan, kepedihan dan baru disitulah tumbuhlah suatu motivasi gitu untuk menuju ke kesuksesan. Terus pertanyaannya adalah apakah suatu motivasi itu harus timbul dari suatu kepedihan terlebih dahulu dan juga bagaimana sih caranya seorang Bang JS Hairen itu tuh mengumpulkan suatu kisah-kisah yang memedihkan dan menjadikan sebuah itu pelajaran dan tulisan yang menarik di novel seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu. Kamu namanya siapa tadi? Nama saya Dila, Bang. Dila. Iya. Sebenarnya nggak kepedihan Dila. Oh iya. Tapi karakter dan novel saya itu bukan karena kepedihan ceritanya. Tapi karena emosi mentah. Nah, kamu nge-mention kepedihan mungkin karena hidup kamu terlalu pedih. Iya Jadi yang kenotis pedih ya. Kalau kamu baca Sarjana Kertas kan Ogi kan dia kengehean hidup malah itu, kelucuan hidup. Iya, Jadi aku tuh lebih ada yang kuliah psikolog di sini? Psikologi? Kamu belajar ini kan, Wheel of Emotions kan? Ada sad, ada joy, ada gitu-gitu kan? Aku cenderung memberikan karakter itu berdasarkan spesifikasi dari Wheel of Emotion itu. Nah, karakter yang baik adalah yang punya layer-layer emosinya banyak. Kebetulan kamu mungkin orangnya suka kehidupan yang pedih ya. Makanya ke-mention pedih-pedih. Nah, tapi oke. Cara paling dekat, cara paling cepat membuat orang bisa relate pada karakter, pada novel, fiksi itu ya emosi mentah tadi. Apa emosi mentahnya? Apakah kebahagiaan, apakah kesedihan, kemarahan, ketakutan, apalagi ibu psikolog apalagi. Nah, ada 8 apa 7 itu. Jadi kayak gitu, aku cari lapis-lapis emosinya apa aja. Nanti aku pengen bikin nih sekarang novel fantasi keluarga. Soalnya bumi udah mau tamat. Gue udah tahu endingnya. Kalian kan penggemar buku itu gak? Iya gak? Apa kalian hatersnya Terelie di sini? Lovers. Gue adik kelasnya Terelie, gue kasih tahu lu ya hatersnya. Nah, itu nanti novel fantasi keluarga itu aku akan mulai dari kegembiraan. Jadi kegembiraan yang benar-benar membuncah banget antara keluarga, anak kecil dan ibu dan ayah tiba-tiba buar. Tiba-tiba harus bertualang ke dunia yang gitulah. Gitu. Ya jadi begitu Dila ya. Yep. Kamu semester berapa sekarang? Sekarang semester 6 Bang. Waktu itu kelas? Pada saat itu kayaknya kelas 12 awal kalau nggak salah. Oh, oke. Yep. Makasih Dila. Terima kasih banyak Bang. Oke, baik. Keren-keren ya pertanyaan. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk bertanya dan ngobrol-ngobrol bareng Bang JS Hairen nih. Nah, karena waktunya juga udah habis, jadi mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri nih. Nah, dari saya izin menyampaikan intisari dari bedah buku kita pada hari ini. Yang pertama adalah jadikan pengalaman kita sebagai inspirasi untuk menulis dan jangan pernah ragu untuk bertanya terhadap hal-hal yang kita alami selama ini karena barangkali itu bisa jadi inspirasi bagi kita untuk menulis. Terus kemudian yang kedua adalah jangan ragu untuk memulai. Jadi kalau teman-teman mau nulis mulai dulu aja gitu. Dan yang terakhir adalah manfaatkan media digital karena itu adalah sarana promosi yang paling bagus dan paling efektif buat teman-teman yang mau mulai nulis nih. Nah mungkin itu saja
bedah buku kita pada siang hari ini. Mungkin terakhir dari Mas Jas Karen ada closing statement mungkin. Buat yang mau jadi penulis, tadi 10 tipsnya udah. Tapi buat yang mau punya, nanti kalau ada yang jadi penulis di masa depan dan betulan jadi penulis cari saya ya. Terus apa lagi ya? Rajinlah baca 2 buku tiap bulan, minimal 2 buku. 1 fiksi untuk hati, 1 lagi non fiksi untuk kepala. Apalagi cewek-cewek, cowok-cowok nanti kalian kalau berkeluarga, memutuskan jadi suami, memutuskan jadi istri, bangunlah pustaka kecil di rumah kalian. Oke? Supaya tidak seperti, parah banget. Seperti wapres banget dia. Menurut keyakinan saya sih dia ngomongnya wapres. Terus apa lagi? Ya itulah ya nasihatnya. Terus apabila kalian punya impian, dan impian kalian itu ternyata di lingkungan kalian, di pertemanan kalian tidak didukung, dikata-katain, dibacotin, diyepingin terlalu banyak oleh teman-teman kalian, itu artinya bukan mimpinya yang terlalu besar. Itu artinya teman-teman lu aja kagak siap lu jadi besar. Maka yang harus diganti bukan impiannya, tapi teman-teman gua misalnya sekarang udah Bang Radit, Dilestari, Terelie, nggak ada lagi teman-teman gua yang dulu ngata-ngatain. Nah, jadi bukan impiannya yang ditukar ya. Setuju? Oke. Kalau setuju kita masuk TV dulu bentar ya. Ini apa? Ini UGM, yang bukan UGM ada nggak? Kalian ada yel-yel gak sih? No, UGM apa gitu gak ada ya? Oh ini dia kalau buat di UI kan ada UI jadi jari tinju kepala, nah gitu-gitu. Sini ada gak? Gak ada ya? Ya udahlah, terima nasib lah. Masuk TV ya. Yang heboh ya. UGM. Enggak, tapi itu biasa tuh. Yang pertama itu selalu gak heboh ya. Ya udah cowok-cowok dulu deh. Lu awas lemes ya. UGM. Masuk TV, masuk TV, masuk TV. Cewek-cewek sekarang ya. UGM. Masuk TV. Oke, habis ini apa bro? Tanda tangan. Oke, ayo maju yang mau tanda tangan. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Jas Karen yang sudah menyampaikan materi tentang bedah buku kita pada